Pace bene, Culprit. Jumpa lagi dengan saya, Saudara Kaisar Sihombing di channel Mea Culpa. Mudah-mudahan kita sehat, dimanapun, kapanpun ditemui video ini. Saya mau membagikan satu cerita tentang seorang ibu yang saya temui 4 hari yang lalu. Ketika itu saya memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepadanya. Memang selama ini ibu ini sudah bermasalah dengan paru-parunya. Pernah dikeluarkan cairan dari paru-paru, sudah cukup banyak. Bahkan ada yang sudah sampai menggumpal. Dan diduga ada akhirnya berdampak menjadi kanker di paru. Dan dia akan menjalani kemoterapi. Nah, ibu ini dalam ketidaktahuan akan apa yang dia alami setelah dia kemoterapi. Dia pernah melihat bahwa setelah kemoterapi yang mengalaminya, yang pasien ini mengalami drop dan selesai. Lalu ibu ini melihat bahwa dia punya potensi untuk ada kemungkinan bahwa dia juga akan drop, maka sebelum berkemoterapi dan supaya semakin siap, dia mengundang pastor lewat putranya. Maksud saya, dia meminta putranya supaya mengundang pastor untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu saya akhirnya datang ke sana dan saya setelah berbicara-bicara ada pengakuan dosa. Saya menemukan ibu ini bukan hanya seorang yang saleh hidupnya, tetapi yang memiliki kerinduan untuk baik di hadapan Allah, mau bertobat. Ada kesadaran dalam dirinya bahwa saya punya kekurangan dan kalau bersama dengan Allah, saya memiliki kekuatan. Saya menemukan itu dalam bincang-bincang kami. Dia tidak benar-benar lemah, tidak benar-benar lunglai, masih bisa diajak bicara, bahkan bisa memberikan pengakuan dosa. Tetapi dan akhirnya saya menemukan bahwa dalam dirinya ada semangat pertobatan. Pertobatan dalam arti saya ingin benar-benar baik, tampil baik di hadapan Allah. Saya tidak ingin membuat dia kecewa, dan kalau saya datang kepadanya, saya memperoleh kekuatan dalam hidup. Saya siap menghadapi masa-masa sulit. Ibu ini memang sudah cukup tua umurnya, tetapi masih punya semangat hidup, dan dia ingin mengikuti kemoterapi itu. Sekali lagi para sahabat, saya sendiri belajar tentang teladan iman dari diri ibu ini. Bahwa dia tidak dalam ketakutan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Oke. Justru sakramen pengurapan orang sakit benar-benar dilihatnya sebagai obat, sebagai rekonsiliasi, sebagai perbaikan hubungan dengan Allah, dan itu memberi dia kekuatan. Ada orang yang takut dengan sakramen pengurapan orang sakit dan menganggap oke lah ini tanda bahwa saya akan selesai, dan memang rumusan-rumusan doa dalam sakramen itu umumnya akan menjurus kepada bersiaplah pada kehidupan yang abadi. Tetapi ibu ini dengan sadar berkata, memang banyak orang begitu pastor, berpikir bahwa sakramen pengurapan orang sakit menjadi akhir dari segalanya. Tapi saya di luar ini tentang akhir atau masih lanjut, saya ingin lebih dekat dan merasakan pengalaman yang ilahi itu. Saya merumuskan kembali begitu yang saya mengerti tentang refleksi iman ibu ini. Para sahabat, saya pikir menarik, bahkan penting bila kita memiliki kekuatan iman seperti yang ibu ini miliki. Bahwa dengan dekat bersama Yesus, kerinduan untuk mengakui kelemahan dan mau meminta tolong kepada Allah supaya kuat, itu adalah teladan iman. Persoalan kita apa? Bahwa bahkan kita tidak tahu lagi caranya bagaimana berserah. Bagaimana caranya untuk mengakui kekurangan dan memberikan ruang lebih besar kepada Allah untuk terlibat dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan perkara, atau kita mau berserah tapi tidak tahu caranya. Sekali lagi, bukan karena kita memang ingin jauh, tetapi kita tidak tahu. Sampai akhirnya kita sibuk sendiri mencari cara, dan akhirnya kembali ke saya mencari sendiri jalan-jalan untuk selamat. Tidak
memberikan ruang lebih besar dalam doa, dalam kepasrahan, dalam perayaan iman yang kita miliki. Saya butuh bantuanmu Tuhan dengan hati yang terbuka, yang benar-benar sadar mengatakan keterbukaan itu. Bahwa dia dengan senang hati mau mengundang pastor ibu ini untuk berbicara dengan dia. Kemudian ingin menyambut komunis suci. Saya pikir itu kerinduan-kerinduan yang harus tetap hidup di dalam diri orang beriman, menurut saya. Karena dalam perjalanan waktu akan ada momen ketika kita tidak sebaik yang kita bayangkan. Oke, karena godaan-godaan, karena ketidaksanggupan kita mengendalikan diri, mengendalikan keinginan-keinginan. Tetapi, kita kadang jatuh berkali-kali, tetapi untuk kemudian ingat kembali itu sangat penting. Tidak ada di antara kita yang tidak luput dari dosa. Kita berdosa dengan cara kita masing-masing. Tetapi hanya beberapa orang, tidak semua yang mau melalui jalan sempit, yang memilih untuk tetap memikul salib, untuk mau bertobat, mengingat Allah dan kembali ke jalannya. Nah, jalan sempit ini yang hendak kita lihat sebagai jalan yang membebaskan dan memerdekakan. Nah, saya tidak tahu apakah kita punya pengalaman-pengalaman sulit. Ya pasti, sekali lagi dengan cara kita masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kita punya pengalaman yang sulit dalam hidup kita, yang sebenarnya memaksa kita untuk bertekuk lutut dan meminta pertolongan. Tetapi acap kali kita tidak tahu atau malah tidak mau untuk meminta tolong dan kita kelelahan sendiri. Nah, semoga dengan refleksi singkat, mana tahu berguna. Kali ini tidak saya tulis. Iman untuk mau berserah, mengakui kekurangan, kelemahan, fisik dan psikis, rohani, spiritual. Dan kemudian meminta bimbingan dari Allah. Kiranya keutamaan ini ada pada kita. Bacaan hari ini mengingatkan bahwa memang pertobatan amat penting. Ya, bahwa kerinduan kita yang kita nyatakan secara sadar untuk kembali kepada Allah amat penting. Sekali lagi, siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan, tetapi kita terus berjuang untuk menjadi orang yang mau kembali kepadanya, mengakui kekurangan, supaya kita kuat menjalani hari demi hari hidup kita. Saya pikir ini video singkat, mudah-mudahan berguna. Para sahabat dimanapun berada, tetap kita usahakan yang terbaik dan kita upayakan untuk tetap bahagia, bersuka cita dalam hidup kita dengan kekuatan iman yang kita miliki. Tuhan memberkati dan Pace Bene.